Shalom, selamat malam saudara-saudara yang saya rindukan, yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh kembali memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah doa multiplikasi kita malam ini. Karena kita tahu firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita sadar tanpa firman Tuhan, maka kita akan tersandung dan rebah. Kenapa? Karena jalan kita menjadi gelap. Kita tidak bisa melihat ke depan kalau tidak diterangi oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita sangat bersyukur ada firman Tuhan yang tertulis buat setiap kita. Ada firman Tuhan yang bisa kita dengar supaya jalan kita diterangi dan kita menjadi kuat, saudara. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih lagi, saya mengajak saudara dan saya berdoa. Kita meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh biar firman itu tertanam di dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus, kami sangat berterima kasih buat firman Tuhan yang tertulis. Dan kami rindu Tuhan, firman-Mu juga tertulis di dalam hati kami, menerangi hati kami, dan memberikan kekuatan yang baru buat setiap kami. Dengan firman Tuhan, kami sanggup melakukan perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan malam ini adalah tentang fokus kepada yang kekal. Yang saya ambil dari Yesaya 40 ayat 31. Kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan baca bersama-sama Yesaya 40 ayat 31. Saya akan membacakannya buat saudara semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Amin. Sekali lagi, saya akan membacakannya buat setiap kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi saya dan saudara yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Tidak dikatakan akan mendapat, tetapi mendapat langsung kekuatan baru. Mereka, saya dan saudara, seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saya dan saudara berlari dan tidak menjadi lesu. Saya dan saudara berjalan tidak menjadi lelah. Yang percaya katakan amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berita dunia masih didominasi oleh virus COVID-19 atau corona ini saudara. Dan akibat yang ditimbulkannya, contohnya kematian beribu-ribu. Goncangan ekonomi terjadi di mana-mana di seluruh dunia. PHK terjadi di mana-mana. Banyak orang yang nganggur sekarang. Kriminalitas juga meningkat. Orang sakit juga meningkat. Semua itu adalah kabar buruk. Kabar yang datangnya dari dunia. Tetapi puji syukur kepada Tuhan Yesus, Allah kita yang kita sembah saudara. Di situasi yang tidak menentu ini, di situasi yang buruk ini, Tuhan membawa kabar baik, kabar sukacita buat saya dan saudara. Kabar baiknya apa saudara? Seperti di ayat tadi dikatakan, saya dan saudara mendapat kekuatan baru. Saya dan saudara diberi kekuatan baru ketika saya dan saudara menanti-nantikan Tuhan. Dalam kondisi apapun, Tuhan memberikan kekuatan baru kepada saya dan saudara. Sehingga seharusnya situasi ini
tidak mempengaruhi hidup kita, saudara. Kekuatan seperti apa yang Tuhan berikan ketika kita menanti-nantikan Tuhan? Saya akan memberikan gambaran yang sederhana seperti ini. Seperti seorang yang menanti-nantikan kekasihnya. Biasanya orang yang menantikan kekasihnya yang akan datang itu timbul semangat, betul? Dan kekuatan baru untuk dapat melakukan yang tidak seperti biasanya, saudara. Misalnya, yang sangat sederhana itu mematut diri atau mendandani diri dengan berpakaian rapi yang biasanya tidak wangi, sekarang menjadi wangi. Yang biasanya sulit bangun pagi, mudah bangun pagi, biasanya yang kurang semangat jadi semangat. Itu disebabkan apa? Dia menanti-nanti kekasihnya. Kekuatan yang seperti ini akan kita dapat apabila kita menanti-nantikan Tuhan. Fokus kepada Tuhan, fokus kepada yang kekal, saudara. Yang tidak kelihatan. Kekuatan baru yang Tuhan berikan akan memampukan kita mencapai garis finish. Amin. Dengan menantikan Tuhan, maka iman, pengharapan, dan kasih kita akan terjaga. Sehingga kita bisa berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Kita tahu bahwa perjalanan hidup kita itu seperti seorang pelari yang harus mencapai garis finish. Nah, sekarang kita ini sedang berjalan atau berlari mencapai garis finish dengan membawa iman, pengharapan, dan kasih kita, saudara. Oleh sebab itu, supaya kita bisa mencapai garis finish, kita harus menanti-nantikan Tuhan. Seperti tadi yang sudah kita baca, seperti burung Raja Wali terbang dengan kekuatan sayapnya. Kalau kita perhatikan, tidak ada burung yang mampu terbang setinggi burung Raja Wali, saudara. Kita sudah banyak belajar bagaimana kriteria burung Raja Wali ini, saudara. Ciri-ciri Raja Wali ini. Buat saudara yang tinggal di kota, sulit melihat burung Raja Wali. Tapi saya punya pengalaman waktu di desa, ketika saya memperhatikan burung Raja Wali terbang, dia akan terbang memutar pelan-pelan, saudara. Membentuk spiral semakin tinggi, dan semakin tinggi menembus awan sampai tidak kelihatan. Itu yang dilakukan burung Raja Wali. Tidak bisa dilakukan burung lain. Dan kita mau pastikan kita seperti burung Raja Wali. Amin. Kita mau pastikan bahwa kita termasuk orang-orang yang fokus kepada yang kekal. Kita mau pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Karena apabila kita fokus kepada yang tidak kekal atau yang kelihatan, maka kita akan kecewa, saudara. Contohnya dengan situasi yang seperti ini. Kalau kita hanya fokus karena COVID, akan timbul pertanyaan dalam hati kita. Kenapa ada COVID? Terus bagaimana kalau masalah ini tidak cepat berlalu? Bagaimana usaha kita? Bagaimana sekolah anak-anak kita? Bagaimana masa depan kita? Bagaimana cara kita beribadah di gereja? Ketika pertanyaan itu tidak bisa dijawab, kita akan menjadi kecewa dan selangkah lagi kita bisa menyalahkan Tuhan, saudara. Oleh sebab itu, kita tidak boleh fokus kepada hal-hal yang kelihatan. Firman Tuhan mengingatkan kembali kita dalam 2 Korintus 4 ayat 7 yang sudah disampaikan Bapak Gembala kemarin dengan jelas. Tapi malam ini kita akan kembali mengingatnya. Saya akan bacakan buat saudara semuanya. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat.
supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Mari kita menyadari bahwa kita ini adalah bejana tanah liat yang rapuh, yang mudah pecah, saudara. Sekalipun bejana kita ini dibalut dengan apapun, tetaplah kita ini bejana. Tetaplah kita ini tanah liat, saudara. Entah kita mau balut bejana kita dengan emas, dengan perak, dengan apapun, tetaplah bejana. Kalau sekarang kehidupan kita bisa kita balut dengan kekayaan, dengan kemewahan, kesehatan, kebahagiaan. Mungkin sebaliknya, kehidupan kita berbalutkan dengan kesedihan, kekurangan, atau kesakitan. Ingat, tetaplah bejana, tetaplah tanah liat, apapun balutannya, entah itu kemewahan atau kekurangan, kesehatan atau kesakitan, tetaplah bejana, saudara. Jadi, kita tidak boleh fokus kepada hal-hal yang kelihatan. Kita tidak boleh fokus kepada balutan bejana kita, saudara. Tapi sebaliknya, kita harus fokus kepada apa yang di dalam bejana kita. Masih ingat dengan jelas firman minggu yang lalu bahwa ada sesuatu yang kekal di dalam hidup kita, yaitu Yesus, saudara. Oleh karena itu, saudara, pemazmur dalam Mazmur 27 ayat 14 berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Jadi tidak ada pilihan buat saya dan saudara kecuali menanti-nanti Tuhan. Supaya apa? Supaya saya dan saudara tidak kecewa. Supaya saya dan saudara mendapatkan kekuatan baru. Karena apa? Kalau kita fokus kepada balutan hidup kita, suatu saat bejana kita pecah, apa yang membalut hidup kita itu ikut pecah, ikut hilang. Tapi sebaliknya, ketika kita fokus kepada hal-hal yang kekal, fokus kepada Kristus yang ada di dalam hidup kita, ketika bejana kita pecah, kita hidup bersama-sama dengan Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita malam ini. Haleluya.